Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Della Elvira Helika, mahasiswa Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi struktur dalam organisasi dan komunikasi dalam organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi program studi S1 PJJ Manajemen. Yang pertama, pengertian dan teori struktur organisasi. Menurut Jones dan George, struktur organisasi adalah suatu sistem pembagian tugas formal yang tersusun secara sistematik, menggambarkan alur koordinasi, pengawasan, serta pertanggungjawaban antar anggota organisasi. Artinya, seluruh anggota organisasi melakukan koordinasi dan bekerja sama untuk mencapai satu tujuan organisasi. Menurut beliau, desain organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama lingkungan. Semakin cepat lingkungan suatu organisasi berubah, semakin banyak masalah yang akan dihadapi. Struktur seharusnya lebih fleksibel, misalkan menggunakan wewenang desentralisasi saat lingkungan berubah dengan cepat. Yang kedua, strategi. Strategi yang berbeda-beda mengisyaratkan penggunaan struktur yang berbeda. Strategi diferensiasi membutuhkan struktur yang fleksibel, sementara biaya rendah membutuhkan lebih banyak struktur yang formal. Yang ketiga, teknologi. Kombinasi dari banyak keahlian, pengetahuan, peralatan, perlengkapan komputer, dan mesin yang digunakan dalam organisasi. Semakin rumit teknologi membuat manajer semakin sulit untuk mengatur organisasi. Yang keempat, sumber daya manusia. Para pekerja dengan keahlian yang tinggi dan bekerja dalam tim biasanya membutuhkan lebih banyak struktur yang fleksibel. Para pekerja dengan keahlian yang tinggi, misalnya akuntan dan dokter, selalu mengikuti norma-norma profesionalitasnya. Yang kedua, ada unsur-unsur dalam organisasi. Menurut Robin dan Judge, ada 6 elemen kunci saat merancang struktur organisasi. Keenam unsur atau elemen tersebut, yang pertama, spesialisasi kerja atau work specialization. Inti spesialisasi kerja adalah membagi pekerjaan menjadi beberapa langkah yang masing-masing dilengkapi oleh individu-individu yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas sesuai bidang kerja yang digunakan. Yang kedua, departementalisasi. Setelah melakukan spesialisasi kerja, selanjutnya dikelompokkan agar tugas yang umum dapat dikoordinasikan dengan departemen-departemen lainnya. Yang ketiga, ada rantai komando. Itu cara mengarahkan seorang manajer kepada karyawannya agar efektif dan efisien dengan mempertimbangkan rentang kendali. Tujuannya mengurangi biaya, mengurangi overhead, kemudian mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan fleksibilitas, dekat dengan pelanggan, dan memberdayakan karyawan. Yang keempat, rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi, menentukan sejauh mana pengambilan keputusan itu terpusat pada manajer atau bisa didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah. Yang keenam, formalisasi, tingkat sejauh mana aturan, prosedur, deskripsi pekerjaan dibakukan dan diarahkan untuk perilaku anggota organisasi. Kemudian ada fungsi struktur organisasi. Menurut Harjito dan Khairul Umam, penetapan struktur organisasi memerlukan pemenuhan tujuan prinsip organisasi dengan langkah-langkah penting, yaitu yang pertama perumusan tujuan, kedua kesatuan arah, kemudian pembagian kerja, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, koordinasi dan pengawasan. Untuk bentuk struktur organisasi, yang pertama ada struktur vertikal atau fungsional. Struktur ini dapat dianggap sebagai departementalisasi oleh sumber daya yang ada di organisasi, karena setiap jenis aktivitas fungsional mewakili sumber daya tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
Yang kedua, struktur divisional. Struktur divisional ini mengelompokkan departemen berdasarkan keluaran yang sama dalam suatu organisasi, apakah itu berupa produk, jasa, ataupun program. Kemudian ada struktur matriks. Struktur matriks ini menggabungkan aspek-aspek yang ada pada struktur vertikal dan divisional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Struktur matriks ini diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Yang keempat ada struktur tim. Pendekatan struktur tim ini memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang dan memberikan tanggung jawab pada pekerja tingkat yang lebih bawah, serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Yang kelima ada pendekatan jaringan virtual. Dalam keberagaman industri, organisasi hierarki vertikal memberikan jalan bagi kelompok perusahaan lain yang terhubung secara longgar dengan batas-batasan yang dapat ditembus. Alih daya berarti bahwa perusahaan membuka pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk dikerjakan oleh orang lain yang bukan pegawai, seperti pekerjaan manufaktur atau penyelesaian kredit. Kemudian pentingnya komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki 7 unsur utama, yaitu yang pertama ada pengirim, yaitu orang yang memiliki informasi dan keinginan untuk menyampaikan kepada pihak lain atau kita sering sebut komunikator. Kemudian ada penyandian atau encoding, adalah sebuah proses mengubah informasi ke dalam isyarat atau simbol-simbol tertentu untuk ditransmisikan. Yang ketiga ada pesan, yaitu informasi yang akan disampaikan pengirim kepada penerima, dapat berupa kata lisan, tulisan, gerakan tubuh, raut muka, dan sebagainya. Kemudian saluran, sering juga kita sebut dengan media atau alat dengan mana pesan dapat berpindah dari pengirim ke penerima. Saluran komunikasi antar pribadi yang utama adalah komunikasi tatap muka langsung. Namun ada juga saluran lain, yaitu televisi, radio, jaringan komputer, surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain. Penerima atau komunikan adalah orang yang menerima informasi dari pengirim. Penafsiran atau decoding adalah proses menerjemahkan pesan dari pengirim, misalkan mengartikan huruf Morse. Yang ketujuh ada umpan balik atau feedback, yang merupakan tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan pengirim, biasanya terjadi ketika ini pada komunikasi dua arah. Komunikasi memegang peranan penting dalam mengintegrasikan dan mengkoordinasi semua bagian dan aktivitas dalam organisasi. Salah satu fungsi terpenting dari struktur organisasi adalah membatasi aliran komunikasi untuk mengurangi masalah kelebihan informasi. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat merinci secara jelas informasi yang bagaimana yang harus dikumpulkan, diproses, dan dianalisis. Aliran komunikasi dalam organisasi merupakan pedoman dalam berkomunikasi. Aliran komunikasi formal dalam organisasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu komunikasi ke bawah atau downward communication, merupakan aliran komunikasi dari tingkat atas ke tingkat bawah melalui hierarki organisasi. Yang kedua ada komunikasi ke atas atau upward communication, dirancang untuk menyediakan umpan balik tentang fungsi organisasi. Yang ketiga komunikasi horizontal, aliran komunikasi kepada orang yang memiliki hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Yang keempat komunikasi diagonal, merupakan aliran komunikasi dari orang-orang yang memiliki hierarki yang berbeda dan tidak memiliki wewenang secara langsung. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi efektif, yaitu yang pertama meningkatkan umpan balik, yang kedua empati, yang ketiga pengulangan yang tidak jelas, yang keempat penggunaan bahasa yang sederhana, kelima penentuan waktu yang tepat, keenam mendengarkan secara seksama, dan ketujuh mengatur arus informasi. Terakhir, hambatan dalam komunikasi yang sering kita jumpai, menurut ahli teori komunikasi, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang menghambat dalam transmisi pesan, sehingga dapat merubah arti pesan. Yaitu yang pertama ada physical noise atau gangguan fisik,
dapat berupa gangguan suara lingkungan seperti sirine dan lain-lain yang dapat mengganggu seseorang untuk mendengarkan dengan baik. Yang kedua, dalam pesan tertulis dapat berupa halaman yang tercetak dengan buruk atau kertas yang buram sehingga sulit untuk menangkap pesan. Yang ketiga, semantic noise terjadi bila pembicara dan pendengar membicarakan suatu hal dengan arti yang berbeda, seperti orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda. Uh, Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi pada struktur dalam organisasi dan komunikasi dalam organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Uh, Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.